Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Tuntutannya salah satunya itu adalah agar anggota DPR yang di belakang tempat kita ini mendengarkan aspirasi kami yang selama ini kami sudah berjuang untuk membongkar ijazah palsunya Jokowi. Tapi tidak sedikit keluar dari pikiran Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk membantu kami membongkar ijazah ini. Artinya maka kami buat aksi hari ini di depan DPR dalam rangka 1 tahun geruduk rumah Jokowi dan UGM. Kami tempatkan di sini agar apa? Agar anggota DPR juga dapat melihat bahwa kondisi hari ini serius gitu loh. Terjadinya kerusakan hari ini adalah kerusakan yang dibuat 10 tahun Jokowi berkuasa dengan ijazah palsunya yang jelas-jelas kita bisa lihat dengan mata kita sehat. Fotonya itu bukan foto Jokowi, kumisnya bukan Jokowi, mulutnya bukan Jokowi, telinganya bukan Jokowi. Itu foto orang lain yang dipakai oleh Jokowi. Dan pelakunya itu kami menduga keras Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Maka oleh karena itu saya meminta Jokowi segera sadar, segera meminta maaf pada rakyat. Bahkan Eko pun keluar dari kandangnya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus klarifikasi. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak bisa berbohong. Karena banyak kawan-kawan yang tahu masalah ini. Dan dia harus meminta maaf kepada bangsa ini. Dan rakyat pasti memaafkan. Tapi masalah hukum itu masalah lain. Jadi Pak Jokowi jangan lagi membuat gaduh bangsa ini, mengadu domba kami dengan rakyat-rakyat yang lain dengan isu ijazah ini. Terbuka saja. Kalau itu memang bukan ijazah Jokowi, silakan. Jokowi mengakui, kami tidak marah yang telah berjuang selama ini selama hampir 3-4 tahun. Dan saya nyatakan, kenapa perjuangan kami sampai hari ini tidak selesai-selesai? Karena kami mempunyai militansi. Kami tidak ada bohir, tidak ada orang besar, tapi kami punya militansi sebagai aktivis yang bergaris lurus. Saya punya sejarah di Reformasi 98. Saya mengorbankan adik-adik kami yang saat itu gugur. Makanya saya di sini tetap akan menjaga supaya bangsa ini lurus. Karena bangsa ini bukan milik Jokowi, ini milik kita, milik rakyat yang harus kita jaga bahkan sampai 100 tahun ke depan. Tidak ada boleh satupun orang yang mempunyai pemikiran jahat, apalagi memasukkan identitas untuk menjadi presiden. Saya berharap Jokowi, kamu jangan lagi berbohong. Banyak yang tahu soal ijazah ini, terutama aktivis-aktivis nasional. Pak Jokowi ke Jakarta ini tidak ngerti Jakarta, tidak ngerti situasi Jakarta. Dia bawa relawan aktivis kiri, yang dimana aktivis itu memang bergaul di Jakarta. Inilah dia orangnya, Eko Panjul, yang bermain sampai ke pasar Pramuka. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita. 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat. Inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjabat presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya, tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya, dan itu sudah diakui oleh keputusan-keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji, nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak. Ijazahnya katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Dan hari ini, tepat setahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tifa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya, si Omon. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi. Di mana skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya. Nama dosennya juga salah. Tidak ada kemudian aturan yang ada, dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli. Jadi hari ini sekaligus kita memastikan bahwa meskipun kemarin ya kita sudah membuat buku, dan buku itu kemudian ada salah satu penulisnya yang kemudian menyatakan mencabut tulisannya, silahkan dicabut. Tulisan dia tidak ada manfaatnya apa-apa, karena tulisannya dia tuh hanya omong besar saja. Dia nulis banyak halaman tapi itu isinya adalah kuantitatif, hanya rumus saja. Dan dia sudah berbohong pada dirinya sendiri
sendiri, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan karena dia nggak lulus pendidikan di S3 di Yamaguchi, kemudian dia tidak mau membayar beasiswa, si Omon itu kemudian membuat surat kematian. Maka hari ini kita pastikan buku Jokowi White Paper tetap ilmiah dan tetap kami pertahankan. Saya atas nama 5 orang, ya, saya dan Dr. Tifa tetap mempertahankan buku Jokowi White Paper itu, dan kemudian kami tutup salah satu, dan kami tutupnya pakai plester. Apa artinya plester? Ini untuk mengingatkan kita, orang yang kami tutup ini sekarang juga sedang dituntut oleh Pak Yusuf Kala, dan Pak Yusuf Kala itu tidak main-main. Kalau menuntut orang kayak si plester ini, si plester Matutina itu menghilang sampai dengan sekarang karena kemudian dia menghina Pak Yusuf Kala. Jadi sekali lagi aksi kami di sini sekaligus mendukung juga Pak JK, ya, untuk kemudian mengungkap kepalsuan dari ijazahnya. Itu adalah bahasa satir dari Pak JK. Ya, kalau punya, dan saya percaya itu asli, tunjukkan saja gitu. Dan tidak pernah ditunjukkan. Jadi sekali lagi Joko Widodo, ya, tunjukkan ijazahmu di depan rakyat agar tidak membuat gaduh. Last but not least, kami juga mengapresiasi pendapat dari Pak Peter F. Gonta, ya, mantan Dubes Polandia. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa apa? Mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang pertanyakan pertama kali tahun 2013, tidak ditunjukkan kepada kita semua. Ditunjukkan kepada media saja, tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi itu kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya. Dan itu akan kita bongkar juga. Kita tidak akan berhenti, dan insya Allah rakyat bersama kita, tidak ada bohong, dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala membersamai langkah kita. Sekian, terima kasih. Ya. Bukan main-main. Ini pergerakan dari ilahi ta'ala, memperjuangkan kebenaran. Ayo Pak. Bersama Bapak-Bapak Purnawirawan TNI dari Forum Purnawirawan. Rekan-rekan, besok jam 10, Bapak-Bapak. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang. Ya, halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus mengawali kebenaran di negeri kita tercinta ini. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah babak baru yang semakin memanas terkait isu yang sudah bertahun-tahun menjadi teka-teki di tengah masyarakat. Ya, apalagi kalau bukan persidangan opini dan fakta mengenai dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau yang belakangan ini kerap disebut netizen dengan nama Mulyono. Dan ketegangan ini mencapai puncaknya ketika ratusan ribu massa kembali turun ke jalan memadati depan gedung DPR RI untuk menuntut keadilan. Mereka mendesak agar dugaan kebohongan publik ini segera diusut setuntas secara hukum tanpa ada ketebang pilih. Dan teman-teman nalar politik, isu ini bukan lagi sekedar obrolan di media sosial, melainkan sudah menjelma menjadi gerakan nyata di lapangan. Jika dahulu para pembela mantan presiden begitu junawan dan menertawakan perjuangan tokoh-tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan para aktivitas lainnya, kini situasinya tanpa berbalik 180 derajat. Ada sebuah kepanikan yang mulai tersirat dari kubu para loyalis yang selama ini pasang badan. Mengapa demikian? Karena tim investigator kabarnya telah mengantongi dokumen-dokumen krusial langsung dari KPU. Publik kini menuntut agar pembuktian ini dilakukan secara transparan di hadapan hukum, bukan sekedar klaim sepihak di media massa. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana pergerakan ini bisa menjadi bola salju yang siap menggulung siapa saja yang terlibat dalam kebohongan ini. Teman-teman politik, kalau kita perhatikan cuplikan aksi demokrasi yang baru saja terjadi, para orator di lapangan menyampaikan poin-poin yang sangat menohok. Salah satunya orator senior yang terlibat dalam reformasi 98 menegaskan bahwa perjuangan ini murni didorong oleh militansi rakyat tanpa ada sogokan atau dari bohir atau kepemimpinan politik uang. Dan mereka menyoroti kejanggalan fisik pada dokumen-dokumen masa lalu, bahkan menuntut keterbukaan dari pihak Universitas Gadjah Mada selaku institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Argumen mereka sederhana, kejujuran adalah fondasi tertinggi dari sebuah kepemimpinan nasional. Ketika sebuah kepemimpinan diduga kuat dibangun di atas ketidakjujuran administratif, maka seluruh kebijakan yang dihasilkan selama 10 tahun terakhir ikut dipertanyakan keabsahan moralnya. Teman-teman politik, di sisi lain, mari kita soroti berbagai mencolok antara tim pejuang kebenaran dengan kubu para pendukung buta yang sering dijuluki netizen sebagai ternak Mulyono.
Yudhoyono. Para aktivitas seperti Roy Suryo dan koleganya harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan menghadapi risiko kriminalisasi demi mengungkapkan kebenaran ini kepada publik. Sementara itu, pihak lawan media sosial seringkali mempertontonkan arogansi yang luar biasa. Mereka menyerang secara personal, melakukan intimidasi verbal, dan merasa kebal untuk hanya karena berada di bawah payung kekuasaan. Pelaku arogan di hati masyarakat rakyat ini melihat adanya ketidakadilan, di mana orang-orang yang kritis justru dipojokkan, sedangkan mereka yang menjilat kekuasaan demi jabatan dan keuntungan pribadi tanpa melenggang bebas. Namun, sejarah selalu membuktikan bahwa roda kekuasaan itu berputar, dan masa-masa perlindungan itu kini berlahan mulai runtuh seiring berakhirnya masa jabatan. Teman-teman narasi politik, mari kita bacakan komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa, ayo, saya sangat setuju kalau para penjilat dan pelindung kebohongan ini segera dipenjara. Bung Roy Suryo, Bung Risma, dan Dr. Tifa, semoga kalian sehat selalu, maju terus para pantang mundur sampai kebenaran ini benar-benar tegak berdiri. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa sangat mendukung penuh jika tim Solo dan para kroninya segera diadili. Maju terus Pak Roy dan tim, hancurkan para pembohong yang selama ini merasa kebal hukum dan selalu mengintimidasi rakyat kecil. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa para pendukung fanatiknya sekarang pasti sudah mulai panik karena keberanian Pak Roy Suryo dan CS dalam membongkar dugaan ijazah bodong ini. Sebentar lagi kalian semua harus siap mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di depan hukum. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa jika nanti terbukti secara hukum bahwa ijazah tersebut palsu, saya minta Pak Roy untuk menuntut balik semua penjilat yang dulu sering menghina dan merendahkan perjuangan ini di media sosial. Jangan kasih ampun bagi perusak tanah bangsa. Teman-teman narasi politik, apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah alarm keras bagi masa depan penegak hukum di Indonesia. Kasus ini bukan lagi sekedar bermasalah selebar kertas ijazah, melainkan tentang bagaimana kita menjaga integritas, moralitas, dan marwah institusi pendidikan serta kepemimpinan nasional agar tidak diinjak-injak oleh kepentingan sesaat. Jika kebutuhan ini berhasil diungkap secara terang benderang, maka Indonesia akan terselamatkan dari presiden buruk di masa yang akan datang. Kita harus terus mengawal proses ini agar tidak ada lagi ruang bagi keserakaan dan ketidakjujuran dalam mengelola negara kita yang tercinta ini. Ya teman-teman narasi politik, bagaimana menurut pendapat kalian sendiri mengenai pergerakan masa di DPR dan bukti-bukti baru yang mulai bermunculan ini? Apakah kalian optimis hukum akan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu? Atau tuliskan analisis pemikiran dan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah video ini. Mari kita jadikan ruang komentar sebagai wadah diskusi yang sehat untuk saling bertukar pikiran demi kemajuan bangsa. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe video ini. Dan terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Mari kita kawal terus Indonesia maju dan jujur. Salam keadilan.